Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Hansan Rising Dragon. Film ini bercerita mengenai peperangan kerajaan Joseon atau kerajaan Korea melawan serangan dari pasukan Jepang. Film ini disutradarai oleh Kim Han Min, dibintangi oleh Park Hae Il, Byun Yohan, dan Kim Hyang Gi. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Hansan Rising Dragon. Semoga. Wakizaka Yasuharu adalah komandan tentara Jepang yang telah mengalahkan 50.000 pasukan Korea hanya dengan 2.000 orang saja. Dia telah membantu pasukan Jepang menguasai ibu kota Joseon, Hanyang. Kemampuan perangnya sudah tidak diragukan lagi. Di markas pasukan Jepang yang terletak di Busanpo, Wakizaka dan para prajuritnya mempersiapkan perang selanjutnya untuk menghancurkan Angkatan Laut Korea. Karena sebelumnya, armada Korea berhasil mengalahkan armada Jepang. Salah satu awak kapal yang selamat menceritakan dengan penuh ketakutan kalau armada Korea yang dipimpin oleh Laksamana Yi Sun-shin mempunyai Bokaisen atau monster laut, yaitu kapal tanpa awak yang berbentuk seperti penyu dengan kepala naga yang bisa mengeluarkan api. Wakizaka menyuruh anak buahnya untuk membunuh para awak itu karena menurutnya ketakutan yang dialami para awak kapal bisa menular kepada awak kapal yang lainnya. Dia pun berjalan menuju kapal yang diserang oleh Bokaisen. Kapal yang terbuat dari kayu itu rusak parah dengan lubang besar di mana-mana. Di sana tertancap potongan besi yang berasal dari taring kepala naga Bokaisen. Dia menatap lubang di kapal dan membayangkan bagaimana perang itu terjadi. Pada peperangan di laut yang terjadi sebulan yang lalu, Bokaisen atau kapal penyu berhasil menabrak kapal Jepang dengan kepala naganya. Namun kepala itu nyangkut di kapal Jepang sehingga membuat Bokaisen tidak bisa bergerak. Kapten kapal Bokaisen, Nadaeyong, memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan meriam yang ada di mulut naga. Beberapa saat kemudian api mulai menyembur dari mulut naga menghancurkan kapal Jepang. Hal itu terjadi beberapa kali, namun Bokaisen masih saja nyangkut. Beruntung sebuah kapal Korea muncul membantu Kapten Daeyong. Kapal itu dinaiki oleh Laksamana Yi Sun-shin. Daeyong memutuskan untuk memotong taring naga yang menyangkut di kapal musuh. Dia lalu keluar dari dalam kapal membawa kapak dan perisai yang melindunginya. Namun kakinya tertembak. Melihat Daeyong tertembak, Yi Sun-shin tak tinggal diam. Dia mengambil busur panah dan menembak musuh. Meskipun jaraknya dengan kapal musuh cukup jauh, namun Yi Sun-shin mampu melumpuhkan salah satu musuh dengan busurnya. Namun seorang prajurit Jepang mengambil senjata dan berhasil menembak bahu kiri Yi Sun-shin. Pada tanggal 13 April 1592, Busanpo diserang penjajah Jepang. Mereka mengambil alih benteng Busan dan kemudian mengambil alih ibu kota Joseon, Hanyang dalam waktu 20 hari saja. Hal ini membuat Raja Seonjo melarikan diri ke utara Pyongyang. 50.000 pasukan kerajaan Joseon berkumpul di Gunung Gwanggyeosan untuk merebut kembali ibu kota. Namun pada tanggal 5 Juni 1592, Wakizaka menyergap mereka hanya dengan 2.000 pasukan dan berhasil menghancurkan 50.000 pasukan Joseon itu. Kerajaan Joseon berada di ambang kehancuran. Namun di tempat lain, di Laut Selatan, 20 kapal Jepang dihancurkan armada perang Joseon yang dipimpin oleh Yi Sun-shin. Yi Sun-shin berhasil mengalahkan Jepang di laut meskipun dirinya sendiri terkena luka tembak. Di markas militer Jeolla milik Yi Sun-shin, Yi Sun-shin mengamati lembaran kertas yang berisi konstruksi rangkaian kapal penyu atau yang disebut orang Jepang Bokaisen. Kapal itu akan digunakan dalam perang selanjutnya. Kapal penyu sebelumnya rusak dan perlu diperbaiki. Tiba-tiba anak buahnya melapor bahwa Laksamana Won sudah datang menemuinya. Laksamana Won dan prajuritnya diutus untuk membantu Yi Sun-shin. Para perwira Korea itu pun berkumpul untuk membicarakan langkah selanjutnya yang harus mereka ambil. Laksamana Won mengusulkan untuk bertahan, namun ditolak oleh seorang perwira. Menurut perwira itu, mereka harus menyerang musuh terlebih dahulu. Laksamana Won berkata bahwa itu bukan ide yang bagus, karena sebulan yang lalu 50.000 pasukan di gunung dibantai oleh 2.000 pasukan Wakizaka. Kekuatan Wakizaka tidak bisa diremehkan. Laksamana Won menganggap anak buah Yi Sun-shin sudah gila karena bersikeras untuk menyerang lebih dulu. Laksamana Won tetap pada pendiriannya untuk bertahan dengan pertahanan yang ketat. Dengan digabungnya kekuatan mereka berdua, markas ini akan menjadi salah satu markas militer terkuat yang tersisa. Yi Sun-shin hanya terdiam mendengarkan apa yang disampaikan Laksamana Won. Di dalam markas pasukan Jepang di Busanpo,
Wakizaka didatangi penasehat kanselir Jepang. Wakizaka menceritakan bagaimana dia mengalahkan 50.000 pasukan hanya dengan 2.000 pasukan dalam pertempuran di Gunung Gwanggyeosan. Wakizaka berambisi untuk segera menghancurkan pasukan Yi Sun-shin di markas militer Jeolla. Karena jika dia berhasil mengalahkan Yi Sun-shin, maka misi penaklukan Korea akan selesai. Penasehat menyarankan pada Wakizaka untuk tidak berperang sendirian. Dia butuh bantuan dalam berperang melawan Yi Sun-shin. Wakizaka pun meminta penasehat mengirim Jenderal Kato untuk membantunya berperang melawan Yi Sun-shin. Di galangan kapal markas Jeolla, Kapten Na Daeyong mengusulkan kepada Yi Sun-shin untuk membuang kepala naga yang ada di depan kapal penyu. Hal itu untuk menghindari kepala naga yang nyangkut seperti dalam peperangan sebelumnya. Namun kapal penyu tanpa kepala akan terasa aneh karena kepala naga berfungsi untuk menyimpan meriam yang bisa menembak musuh. Saat Na Daeyong sedang sendirian memikirkan bagaimana caranya menghilangkan kepala naga, tiba-tiba temannya masuk membawa baskom dengan penyu di dalamnya. Dia memberi Daeyong seekor penyu agar Daeyong tidak kesepian. Daeyong memperhatikan bagaimana kepala penyu itu keluar masuk ke dalam cangkang. Di tempat lain, Yi Sun-shin duduk sendirian mengingat perkataan Laksamana Won mengenai bagaimana Wakizaka mengalahkan 50.000 prajurit Korea di Gunung Gwanggyeosan hanya dengan 2.000 orang saja. Wakizaka sengaja memancing prajurit Korea untuk menuju Gunung Gwanggyeosan dan membuat mereka lelah. Begitu pertahanan mereka melemah, Wakizaka melancarkan serangan, membuat 50.000 prajurit terkalahkan hanya dengan 2.000 prajurit yang dia bawa. Lamunannya terhenti saat anak buahnya mengantarkan kertas surat dari Raja Korea. Yi Sun-shin lalu segera memanggil beberapa anak buahnya. Ternyata surat itu berisi bahwa Raja telah meninggalkan benteng Pyongyang dan berangkat menuju perbatasan barat laut di kerajaan Ming China. Raja mencari perlindungan ke kerajaan Ming China. Para komandan perang itu kaget karena hal itu bisa meruntuhkan mental rakyat dan mengancam nasib kerajaan Joseon. Mereka pun marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pilihannya hanya ada dua, bertahan sampai mati atau menyerang. Di dalam markas Jepang, Wakizaka melakukan rapat dengan ketiga kaki tangannya. Di tempat itu ada seorang wanita penghibur kepercayaan Wakizaka bernama Jong Berum yang melayani mereka. Mereka mendiskusikan informasi yang didapat dari tahanan pasukan Joseon bahwa meriam angkatan laut Joseon mencapai jarak tembak dari sekitar 900 meter dan bisa merusak sesuatu dalam jarak 400 meter, membidik secara akurat dalam jarak 100 meter. Kapal perang Joseon ini juga memiliki cara isi ulang meriam yang aneh. Bukannya memuat ulang peluru, mereka malah memutar kapal dan menembak dari sisi kapal yang lain. Menurut anak buah Wakizaka, mereka harus menyerang armada laut Yi Sun-shin lebih dulu dan menghancurkan kapal penyu atau Bokaisen. Wakizaka lalu menyuruh Sahe, sepupunya, memata-matai Yi Sun-shin yang ada di markas militer Jeolla dan mencari tahu tentang Bokaisen dan juga rencana perang Yi Sun-shin. Wakizaka lalu berencana meminta bantuan Jenderal Kobayakawa untuk menyerang markas Yi Sun-shin dari jalur darat. Hal ini tentu saja ditentang oleh anak buah Wakizaka. Karena menurut mereka bisa mengalahkan Yi Sun-shin tanpa bantuan siapapun. Namun Wakizaka menilai kalau Yi Sun-shin bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan. Di markas militer Jeolla, untuk mendapatkan informasi mengenai prajurit Jepang, Yi Sun-shin menggali informasi dari tahanan yang dia tangkap dari pertempuran laut sebelumnya. Seorang tahanan lalu tertawa. Orang itu bernama Junsa, dialah yang menembak bahu kiri Yi Sun-shin. Junsa berkata kalau tentara Jepang sedang berkumpul dalam jumlah besar di markas militer Busanpo untuk segera memusnahkan kerajaan Joseon dan selanjutnya kerajaan Ming di China. Yi Sun-shin penasaran kenapa Junsa memberitahu informasi ini kepadanya. Mereka berdua pun berbicara empat mata. Junsa bertanya kenapa Yi Sun-shin masih saja bertahan. Ia menjawab kalau mereka akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan penjajah dari negeri ini. Junsa kagum dengan Yi Sun-shin yang maju untuk melindungi prajuritnya. Hal tersebut tidak pernah dilakukan komandan perangnya sebelumnya. Komandannya justru menggunakan prajurit untuk melindungi diri sendiri. Sadar kalau dia ternyata adalah seorang penjajah, Junsa pun meminta maaf dan memilih mengabdi kepada Yi Sun-shin. Sebelum operasi militer selanjutnya dilaksanakan, Yi Sun-shin dan prajuritnya melakukan latihan di tengah lautan. Mereka menggunakan formasi sayap. Di simulasi perang ini, Junsa dan teman-temannya berada di kapal lain sebagai musuh. Di atas bukit, Sahe mencatat apa yang dia lihat untuk dilaporkan kepada Wakizaka. Namun dalam latihan itu, Sahe tidak melihat adanya kapal penyu. Sahe menduga pasti ada masalah dengan kapal penyu. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke markas Yi Sun-shin selagi Yi Sun-shin dan yang lain sibuk latihan.
Di malam hari, Sahe menuju sel tahanan untuk melepaskan para tahanan Jepang. Begitu perhatian penjaga teralihkan, Sahe menuju ruangan di mana terdapat lembaran kertas berisi konstruksi kapal penyu. Dia memasukkan semua kertas itu ke dalam bajunya. Perhatian Sahe teralihkan oleh salah satu kertas yang digantung. Belum sempat mengambil kertas itu, Sahe diserang oleh salah satu prajurit. Sahe kalah dalam pertarungan itu, namun dia masih bisa membalas serangan. Keduanya pun terlempar ke bawah melalui jendela. Di saat Sahe terjebak, tiba-tiba ada yang datang menolongnya. Orang itu adalah Junsa. Mereka berdua pun berhasil kabur. Di pagi harinya, Laksamana Yi Sun-shin kembali ke markas dengan terburu-buru. Yi Sun-shin juga melihat salah satu kapal penyu yang terbakar. Salah satu prajurit melaporkan kalau kapal penyu itu tidak mengalami kerusakan parah. Namun pihak musuh berhasil mencuri rancangan konstruksi kapal penyu itu. Mendengar hal tersebut, Yi Sun-shin bergegas menuju galangan kapal untuk bertemu dengan Kapten Na Dayong yang sedang membuat kapal penyu baru. Yi Sun-shin memberitahu kepada Dayong bahwa mereka harus segera berperang. Namun Yi Sun-shin ragu kalau kapal penyu baru itu akan selesai tepat waktu. Dayong meyakinkan Yi Sun-shin bahwa kapalnya akan segera selesai. Yi Sun-shin memberitahu kalau mata-mata telah mengambil rencana konstruksi kapal penyu yang Dayong rancang. Wakizaka pasti akan tahu kelemahan kapal penyu begitu melihat konstruksi itu. Na Dayong menjawab bahwa kapal penyu yang sedang dia kerjakan ini berbeda dari sebelumnya. Namun Yi Sun-shin bersikeras kalau dia akan berperang tanpa kapal penyu. Di tempat lain, Wakizaka mulai mempelajari konstruksi kapal penyu yang dibawa Sahe. Junsa juga ikut dalam rapat itu. Junsa menceritakan pertempurannya di laut melawan Laksamana Yi Sun-shin. Dia berkata kalau kapal penyu yang menabrak kapal musuh tersangkut dan tidak bisa bergerak lagi. Itu adalah salah satu kelemahan kapal penyu. Menurut anak buah Wakizaka, meskipun kapal penyu tidak terlihat dalam latihan dan formasi sayap yang dilakukan Yi Sun-shin, dia berpikiran kalau Yi Sun-shin pasti akan segera menyerang. Hal ini langsung dibantah oleh Junsa. Dia berkata kalau Yi Sun-shin akan bertahan tanpa menyerang. Wakizaka pun tidak percaya begitu saja dengan Junsa. Untuk meyakinkan mereka, Junsa memberitahu rahasia kalau Raja Joseon sudah kabur ke perbatasan Laut China, jadi Yi Sun-shin tidak memiliki alasan untuk menyerang. Di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba ada seorang prajurit masuk untuk memberitahukan bahwa armada Jenderal Kato sudah datang untuk membantu. Beberapa saat kemudian, mata-mata Yi Sun-shin yang bernama Lim Jun-yong melaporkan bahwa armada Wakizaka mempunyai 30 kapal besar dan 70 kapal sedang. Ditambah armada Jenderal Kato yang saat ini baru datang, yaitu 20 kapal besar dan 20 kapal kecil, membuat Wakizaka memiliki 140 kapal. Terlebih lagi kapal yang dimiliki Kato memiliki keistimewaan, yaitu beberapa kapal besar memiliki lambung yang lebih tebal dan meriam yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jun-yong menambahkan kalau satu kapal Kato dilapisi dengan besi. Dengan banyaknya pasukan yang dimiliki Wakizaka sekarang, para komandan itu berpendapat kalau Wakizaka pasti akan menyerang dua markas militer yang tersisa, yaitu Benteng Jeonju dan Angkatan Laut Jeolla. Laksamana Won mengusulkan untuk membagi pasukan menjadi dua bagian, satu untuk menjaga Benteng Jeonju dan satu lagi menjaga markas Jeolla ini. Namun hal ini ditentang sehingga suasana memanas. Yi Sun-shin menghentikan pertengkaran itu. Sebelum pergi dia berkata, besok tengah malam mereka akan menyerang Wakizaka lebih dulu. Di tempat lain, Wakizaka menyambut kehadiran Jenderal Kato Yoshiaki dengan hiburan. Di tengah perbincangan, utusan dari Jenderal Kobayakawa datang mengantarkan pesan. Seketika seluruh wanita penghibur dan pemain musik disuruh untuk keluar ruangan sebelum pesan itu disampaikan. Pesan itu berbunyi kalau Kobayakawa bersedia membantu Wakizaka menyerang markas militer Jeolla dari jalur darat. Wakizaka memberitahu utusan itu kalau mereka akan mulai bergerak besok malam. Mendengar hal tersebut, Jenderal Kato marah karena seharusnya Wakizaka meminta pendapatnya terlebih dahulu sebelum melakukan pergerakan. Wakizaka pun menjawab kalau Kanselir Jepang menginginkan mereka bersatu dalam perang agar bisa segera menguasai kerajaan Joseon sepenuhnya. Pada tengah malam, saat suasana sepi, wanita penghibur Wakizaka, Porem, mendatangi tempat pertemuan tadi. Wanita penghibur kepercayaan Wakizaka itu menyuruh seseorang keluar dari balik tirai. Orang itu adalah Jun-yong, mata-mata Yi Sun-shin. Ternyata selama ini Jun-yong bersembunyi di sepanjang pertemuan. Dia akan menyampaikan informasi yang barusan dia dengar kepada Yi Sun-shin. Namun tak disangka, ternyata mereka sudah dikepung. Sahe mengepung dari pintu depan dan Wakizaka dari pintu belakang. Porem lalu menusuk dada Wakizaka. Melihat kesempatan ini, Jun-yong pun melompat kabur lewat jendela. Sahe langsung mengejar Jun-yong bersama yang lain. Sambil tertatih-tatih,
Chunyong menuju pantai di mana ada 2 orang temannya yang sudah menunggu. Chunyong berhasil masuk ke dalam perahu, namun kedua temannya tertembak prajurit Wakizaka. Dia menaikkan layar, namun prajurit Jepang melempar busur panah dengan api. Akhirnya Chunyong pun menceburkan diri ke laut untuk menyelamatkan diri. Di tempat lain, Wakizaka tidak membunuh Borem, dia merobek mulut Borem. Wakizaka yang marah memerintahkan anak buahnya membantai semua warga Korea yang mencurigakan. Pembantaian pun terjadi. Di tempat lain, Yi Sun-shin mulai mengerahkan armada lautnya. Armada laut Yi Sun-shin bergerak dan singgah di pelabuhan Dangpo. Sementara di kubu Jepang, pasukan Wakizaka membantai anak buah Jenderal Kato yang sedang beristirahat. Mereka menangkap Jenderal Kato. Wakizaka akan membebaskan Kato asalkan Kato menyerahkan semua kapal miliknya yang ada di sana. Wakizaka berencana menyerang Yi Sun-shin sendirian menggunakan kapal Kato. Meskipun enggan, namun Kato tidak punya pilihan lain. Dia pergi dengan hati penuh amarah. Wakizaka pun langsung memimpin pasukannya mengarungi lautan. Dalam sebuah ruangan di dalam kapal, dia bersama ketiga anak buahnya membaca surat yang diberikan penasehat kanselir Jepang. Tertulis bahwa Wakizaka akan mendapat hadiah yang sangat besar jika Wakizaka berhasil menguasai kerajaan Joseon sepenuhnya. Kanselir memberi Wakizaka kipas emas sebagai pengingat akan janjinya. Wakizaka dengan penuh percaya diri berkata pada rekannya kalau dia bisa menguasai Joseon dan menyusul divisi pertama dan kedua pasukan Jepang yang sudah lebih dulu berhasil sampai di kerajaan Ming, China. Di tempat lain, Junsa diam-diam membebaskan Borem yang sudah mulai membaik. Borem disuruh untuk memberikan informasi kepada Yi Sun-shin tentang rencana Wakizaka menyerang markas militer Jeolla dari laut dan darat. Junsa berpesan jangan sampai gagal karena banyak korban yang jatuh karena laporan itu. Borem langsung menggunakan kuda menuju Dangpo, tempat persinggahan Yi Sun-shin dan pasukannya. Sementara itu, Wakizaka akhirnya tahu kalau Yi Sun-shin dan armadanya sudah berada di Dangpo. Dia kemudian membuat rencana bersama anak buahnya. Di antara Dangpo dan markas Wakizaka saat ini ada rute laut yang sempit, yaitu Selat Gonnaeryang. Mereka akan menghadang pasukan Yi Sun-shin di sana. Di tempat lain, Yi Sun-shin bersama rekannya berusaha untuk mencari di mana keberadaan Wakizaka, namun belum juga ketemu. Di sini Laksamana Won berkata, jika keberadaan musuh belum juga ditemukan, maka dia akan menarik pasukannya untuk membantu mempertahankan benteng Jeonju. Namun akhirnya, salah seorang prajurit datang memberitahu bahwa Wakizaka dan armadanya saat ini sudah berada di Selat Gonnaeryang. Ada sekitar 100 kapal Jepang yang berlabuh di sana. Mendengar hal ini, Laksamana Won menyuruh untuk menyerang sekarang. Namun Yi Sun-shin tidak gegabah. Dia melihat peta dan menyarankan untuk memancing kapal Jepang itu ke Laut Hansan. Karena Selat Gonnaeryang terlalu sempit, kapal milik mereka tidak akan bisa berperang di sana. Lagi-lagi Laksamana Won menentang. Menurutnya akan lebih mudah menyerang musuh ketika mereka sedang berlabuh. Namun Yi Sun-shin berkata kalau arus kuat di selat akan menghancurkan kapal-kapal mereka sendiri. Yi Sun-shin meminta Laksamana Won untuk memancing kapal musuh ke laut lepas. Laksamana Won pun menolak. Dia berpendapat kalau itu adalah misi bunuh diri. Wakizaka juga tidak akan mudah terpancing. Laksamana Won berkata kalau formasi sayap milik Yi Sun-shin tidak akan bisa mengalahkan Wakizaka. Akhirnya, Komandan tua, Komandan Eo, menawarkan diri untuk memancing musuh. Saat Yi Sun-shin akan membuat rancangan formasi sayap, anak buahnya lalu menyampaikan kalau ada pesan rahasia dari Junsa. Pesan itu berisi bahwa pasukan Kobayakawa tidak bergerak menuju benteng Jeonju, melainkan sedang bergerak menuju markas militer Jeolla. Jepang akan menyerang Yi Sun-shin dari laut dan darat secara serempak. Di tempat lain, Junsa melihat ribuan pasukan Kobayakawa bergerak menuju markas militer Jeolla. Junsa lalu diserang oleh seseorang yang ternyata adalah prajurit Korea. Dia ditahan di tebing. Untuk sampai ke markas militer Jeolla, pasukan Jepang harus melewati tebing ini. Untuk itulah dibangun barikade yang dipimpin Hwang Bak agar pasukan Jepang tidak bisa mencapai markas militer Jeolla. Hwang Bak melepaskan ikatan Junsa begitu tahu kalau Junsa ada di pihak mereka. Hwang Bak dan Junsa kemudian melihat dari atas bukit ribuan pasukan Jepang yang bergerak menuju markas militer Jeolla. Malam harinya, Yi Sun-shin berkonsentrasi untuk membuat rencana formasi sayap. Dan jadilah detail formasi sayap untuk menghalau pasukan Wakizaka. Setelahnya, Yi Sun-shin bersama armada bergegas menuju Selat Gonnaeryang. Di Selat Gonnaeryang, pasukan Wakizaka sudah siap menunggu kedatangan pasukan Yi Sun-shin. Sahe melaporkan kepada Wakizaka bahwa kapal Yi Sun-shin sudah berlayar. Ada 50 kapal dan semuanya adalah kapal perang. Tidak ada kapal penyu yang terlihat.
Di sisi lain, Komandan Eo yang bertugas memancing Wakizaka untuk keluar Selat Gonaryang mendekati pasukan Wakizaka itu. Ada 3 kapal yang bertugas. Kabut tebal di laut membuat jarak pandang mereka terbatas, sehingga pasukan Wakizaka tidak tahu berapa jumlah kapal musuh yang mendekat. Di sayap kiri pasukan Wakizaka dipimpin oleh Manabe, sementara di sayap kanan dipimpin oleh Watanabe. Seorang prajurit Wakizaka lalu berteriak kalau musuh sudah terlihat. Tembakan pun mulai dilayangkan. Namun kabut masih menyelimuti. Komandan Eo membalas dengan menembakkan meriam. Wakizaka yang belum tahu pasti berapa jumlah kapal lawan mereka menyuruh Sahe untuk menahan serangan. Begitu juga dengan Manabe dan Watanabe. Komandan Eo tidak gentar meskipun di depan matanya musuh sudah berjejer. Dia menyuruh anak buahnya untuk maju 100 meter lagi meskipun dia dibanjiri tembakan. Dia tidak akan menyerah sebelum musuh terpancing untuk keluar dari selat. Sementara di Laut Hansan, Yi Sun-shin bersama prajuritnya menunggu. Mereka berharap bahwa rencana ini akan berhasil. Eo mulai kehabisan bubuk mesiu dan kabut mulai menghilang. Prajuritnya mengusulkan untuk mundur. Dia pun terkejut mendengar ledakan di kapal sebelahnya karena ditembak meriam. Itu adalah meriam dari kapal Kato yang dirampas Wakizaka. Mereka pun menembakkan meriam lagi. Kabut sepenuhnya sudah menghilang membuat Wakizaka bisa melihat jumlah kapal lawan dengan jelas. Betapa kagetnya Wakizaka melihat hanya 3 kapal yang ada di depan matanya. Dia pun tidak tertarik keluar selat hanya untuk melawan 3 kapal saja. Namun dari sisi kiri, tiba-tiba Manabe memimpin pasukan untuk mengejar pasukan Eo. Komandan Eo pun kaget. Kini dia tidak bisa melarikan diri. Kapal Jepang mulai menembaki kapal Eo itu. Prajurit Jepang melemparkan jangkar dan tangga ke kapal Eo dan mulai menarik kapal itu mendekat. Eo mempersiapkan pertempuran jarak dekat. Tiba-tiba ledakan dahsyat menghantam kapal Jepang. Ada sebuah kapal di sebelah kiri. Kapal itu milik Komandan Lee yang datang membantu Eo. Eo pun memerintahkan untuk mundur. Para pendayung yang berada di bagian bawah kapal mengerahkan seluruh tenaga untuk menjalankan kapal. Manabe yang melihat hal itu langsung menyuruh pasukannya untuk mengejar kapal Eo. Wakizaka menyuruh Sahe untuk memberi pesan kepada Manabe agar tidak melakukan pengejaran. Mereka tidak boleh meninggalkan selat. Namun Manabe tidak menghiraukannya. Dia tetap bersikeras mengejar kapal musuh. Manabe menembaki kapal Eo. Namun karena arus yang begitu deras, membuat kapal Manabe yang lebih kecil dari kapal Eo dan Lee bertabrakan satu sama lain. Beberapa prajurit Jepang terjatuh ke laut. Namun Manabe tidak takut. Dia masih berusaha menaiki kapal lawan sehingga dia tidak memperhatikan keadaan di dekatnya. Di depan Manabe ada batu besar dan sudah terlambat baginya untuk berputar. Kapal itu pun terhenti karena menabrak batu. Melihat hal tersebut, kapal Lee dan Eo yang selamat dari arus deras dan bebatuan segera mengarahkan meriam dan menghancurkan kapal Manabe. Di tempat lain, Yi Sun-shin menerima kabar kalau armada utama musuh belum tertarik untuk keluar dari selat. Yi Sun-shin pun memerintahkan semua kapal untuk menjemput Komandan Eo dan Komandan Lee. Meskipun hal itu sangat berbahaya, namun Yi Sun-shin membutuhkan Komandan Eo dan Komandan Lee untuk menyempurnakan formasi sayap. Mereka pun bergerak menuju selat. Kini Wakizaka bisa melihat armada laut Yi Sun-shin di depan sana. Sementara itu di tebing, pasukan Kobayakawa menyerang pasukan Korea untuk bergerak menuju markas Jeolla. Keadaan begitu kacau, ledakan di mana-mana. Suara tembakan dan hunusan pedang bersautan, mayat-mayat bergeletakan. Junsa bertarung bersama Hwang Bak melawan pasukan Jepang. Junsa menepati janjinya untuk mengabdi kepada Yi Sun-shin. Namun jumlah pasukan Hwang Bak tidak sepadan dengan pasukan Kobayakawa yang begitu banyak. Mereka akhirnya mundur, namun mereka masih berusaha menahan pasukan musuh agar tidak sampai di markas militer Jeolla. Di lautan, pasukan Wakizaka mulai bergerak mendekati kapal Yi Sun-shin. Melihat hal itu, Sun-shin memerintahkan Komandan Eo dan Komandan Lee untuk segera mundur dan menyempurnakan formasi sayap. Namun kapal Wakizaka semakin cepat melaju. Sahe memerintahkan untuk menembak kapal musuh yang dibalas dengan tembakan panah. Di tengah serangan tembakan, prajurit Jepang melempar jangkar ke kapal Korea dan menariknya. Akhirnya tangga terpasang di kapal Korea. Prajurit Jepang mulai menaiki tangga menuju kapal Korea, namun tidak sedikit dari mereka yang mati terbunuh. Bagaimanapun caranya, kapal Komandan Eo dan Lee harus kembali ke formasi. Dalam pertempuran ini, Komandan Eo terkena tembakan di bahunya. Yi Sun-shin dan pasukannya sudah mulai membentuk formasi sayap, sementara Wakizaka membentuk formasi sisik ikan. Situasi kian memanas. Sahe masih berusaha menyerang kapal Komandan Eo dan Lee, sementara Watanabe mengejar kapal di sayap kanan dari formasi sayap yang dipimpin Laksamana Won. Melihat ada kapal Jepang mendekat, Laksamana Won menembaki kapal Watanabe itu.
Namun hal itu justru memperlemah formasi sayap. Melihat hal itu, seorang prajurit meminta Yi Sun-shin segera mengirimkan perintah menembakkan meriam. Namun Yi Sun-shin berkata bahwa sebelum formasi sempurna, dia melarang siapapun untuk menembak. Situasi ini tentu tidak menguntungkan bagi pasukan Korea. Musuh semakin dekat, namun Yi Sun-shin tidak juga memerintahkan untuk menembakkan meriam. Kapal Watanabe terus mendekat ke arah kapal Laksamana Won. Kemenangan sudah di depan matanya. Watanabe mengayunkan pedang bersiap untuk perang jarak dekat. Sementara Laksamana Won bersembunyi di balik barikade prajuritnya. Dia pasrah dengan apa yang akan terjadi. Wakizaka yang melihat dari kejauhan tersenyum penuh kemenangan. Namun tiba-tiba kapal Watanabe tertembak. Semua tercengang melihat Bokaisen atau kapal penyu datang di tengah-tengah pertempuran dengan kepala naga yang melontarkan meriam. Kapal penyu itu menabrak kapal Watanabe tanpa ampun. Kapal penyu menabrak lagi dan menembakkan meriam, menghancurkan semua kapal yang ada di depannya. Asap hitam pun mengepul di udara. Watanabe mengambil meriam untuk menembak kapal penyu, namun dia dikejutkan dengan kemunculan kapal penyu lainnya. Total ada 3 kapal penyu, 2 kapal berbentuk lebih besar sementara yang satunya lebih kecil. Dalam hitungan detik, kapal pasukan Jepang kocar-kacir diterjang kapal penyu. Tembakan yang diberikan pasukan Jepang tidak ada artinya untuk badan kapal penyu. Kapal penyu pun mulai mendekati kapal Wakizaka. Namun karena kapal Wakizaka dilapisi besi, kapal itu tidak akan mudah dihancurkan. Wakizaka yang tahu kelemahan kapal penyu berniat menembak dengan meriam di bagian lambung kapal. Dan benar sekali, kapal penyu berhasil ditembak membuat badan kapal hancur dan berlubang. Prajurit Jepang mulai menembaki awak kapal penyu yang ada di dalamnya. Namun tak lama kemudian kapal Wakizaka ditembak oleh kapal penyu lainnya. Saat kapal penyu itu mendekat menuju kapal Wakizaka, kapal Sahe datang menghantamnya. Kapal penyu itu pun hancur. Kapal Wakizaka ditembak sekali lagi, kali ini oleh kapal penyu yang berukuran lebih kecil. Di dalamnya terdapat Kapten Nadayong. Kapal itu mendekati kapal Sahe dengan cepat. Sahe menantikan kapal itu. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Kapal itu akan menabrak kapalnya dan kepala naga di kapal itu tersangkut sehingga tidak bisa bergerak. Saat itulah Sahe akan membunuh semua awak kapal penyu itu. Namun prediksinya salah. Kepala naga yang ada di kapal penyu perlahan masuk ke dalam badan kapal dan menabrak kapal Sahe. Kapal itu lalu mundur dan memunculkan kembali kepalanya. Meriam lalu muncul di lubang-lubang kapal penyu, begitupun di kepala naga. Tak lama kemudian kapal penyu itu menghancurkan kapal-kapal yang ada di dekatnya, termasuk kapal Sahe. Wakizaka semakin emosi melihat sepupunya, Sahe, tewas. Dia bergerak mendekati kapal Yi Sun-shin. Jarak mereka semakin dekat, namun Yi Sun-shin belum juga memberikan perintah untuk menembak. Kini jarak Wakizaka dan Yi Sun-shin hanya 200 meter saja. Wakizaka menabuh genderang perang dan mempercepat laju kapalnya. Semua orang masih diam menunggu perintah Yi Sun-shin, sementara Wakizaka semakin dekat. Dia berjarak 100 meter, lalu kemudian 50 meter. Namun Yi Sun-shin masih saja diam. Pasukan Jepang mulai mempersiapkan tangga. Tiba-tiba Yi Sun-shin memberikan perintah kepada semua kapal untuk memutar. Sekuat tenaga para pendayung memutar kapal sehingga posisi kapal sekarang menutup akses kapal Wakizaka. Dalam jarak sedekat itu, kapal-kapal Yi Sun-shin menembak dengan kekuatan penuh, menghancurkan kapal-kapal lawan. Karena tidak ada jalan keluar, kapal pasukan Jepang menabrak kapal musuh dan akhirnya hancur. Pasukan Jepang tidak diberi kesempatan untuk membalas. Mereka disergap tembakan bertubi-tubi. Dalam sekejap kapal pasukan Jepang hancur lebur, hanya menyisakan kapal induk milik Wakizaka yang berlapis besi. Wakizaka menyiapkan pedangnya dan mulai berjalan menuju kapal Yi Sun-shin. Namun tiba-tiba kapalnya dihantam oleh kapal penyu Kapten Dayong. Meriam-meriam pun mulai mengarah ke kapal Wakizaka. Dengan satu perintah, tembakan-tembakan meriam menghancurkan kapal Wakizaka. Namun Wakizaka tidak menyerah. Wakizaka lari menghindar, namun Yi Sun-shin memanahnya membuatnya terjatuh ke laut. Di darat, kabar penyerangan markas militer Jeolla membuat pasukan lain datang membantu. Mereka pun berhasil memukul mundur pasukan Jepang itu. Dengan berhasilnya pasukan Joseon memukul mundur pasukan Jepang di darat dan laut, membuat Yi Sun-shin mengerahkan pasukannya menuju ibu kota Hanyang. Yi Sun-shin pun berhasil kembali mengambil alih ibu kota dan mengusir para penjajah Jepang. Dan berakhirlah alur cerita film Hansang Rising Dragon ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah percaya dengan wanita penghibur. Siapa tahu dia adalah mata-mata. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!